Mapalus konten terdiri dari kata Mapalus dan konten. Mapalus merupakan budaya sekaligus sebuah kearifan lokal dari Provinsi Sulawesi Utara, khususnya suku Minahasa yang menjadikan Mapalus sebagai nilai dan gaya hidup masyarakat Minahasa. Mapalus pada dasarnya memiliki prinsip kolaborasi dan gotong royong. Konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Dengan demikian, Mapalus konten yang dimaksud adalah sebuah sistem kolaborasi untuk menghasilkan konten-konten informatif dan mengedukasi. Artinya, Mapalus konten melibatkan kolaborasi gotong royong antara para peserta didik dan guru-guru untuk membuat informasi menjadi sebuah konten yang bermanfaat dan mendidik. Model pembelajaran Mapalus konten ini dirancang dengan 3 langkah utama yang dikenal dengan 3M, yaitu menggali, mengolah, dan memublikasikan. 3 langkah ini tentunya berorientasi pada kolaborasi di mana nilai gotong royong merupakan dasar dari Mapalus konten. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, saya kira semuanya hadir ya sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Seperti yang saya sampaikan waktu lalu. Langkah pertama yaitu menggali. Pada kegiatan ini, peserta didik secara berkolaborasi mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan. Guru mengarahkan peserta didik untuk menelusuri informasi yang sifatnya akurat dan detail. Adapun alat yang direkomendasikan untuk membantu menggali informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan rumus 5W1H. Selain itu, peserta didik diberikan keluasan untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti buku, artikel, internet, YouTube, ataupun wawancara secara langsung. Pada bagian menggali dari Mapalus konten ini, peserta didik secara berkolaborasi melalui pembelajaran berdiferensiasi, dibimbing untuk mencari, menemukan, dan memvalidasi informasi. Saya kasih rekomendasi, kalian buka di Canva. Ya, karena kita di sini Canva dari Kemdikbud ya, jadi premium. Kita buka di Canva, di sini ada konten Instagram persegi. Langkah kedua yaitu mengolah. Kegiatan yang dilakukan dalam mengolah yaitu mendesain informasi secara menarik dengan bantuan aplikasi Canva. Adanya aplikasi Canva yang diberikan pemerintah secara premium untuk akun belajar menjadi sumber daya yang mendukung dalam mendesain konten secara maksimal. Selain itu, aplikasi ini dapat dijalankan secara fleksibel melalui Chromebook sekolah maupun smartphone yang dimiliki oleh peserta didik. Melalui student agency, peserta didik difasilitasi dan diberi ruang untuk saling memberikan pandangan dan gagasan mereka dalam menentukan konten yang akan didesain. Nilai dari Mapalus konten pada bagian kedua ini begitu kuat karena biasanya beberapa peserta didik mengalami kesulitan untuk mendesain. Di situasi inilah, peserta didik secara berkolaborasi bekerja sama untuk membantu, berbagi, dan menuntun peserta didik lainnya yang mengalami kesulitan. Saya berharap setelah ini kalian bisa mempublikasikan apa yang sudah kalian buat. Ada langkah-langkah yang kalian buat. Langkah ketiga atau yang terakhir adalah mempublikasikan. Pada kegiatan ini, peserta didik secara berkolaborasi mengatur dan menyusun konten yang sudah siap untuk dibagikan, seperti pembuatan caption atau deskripsi pada sebuah postingan. Setelah informasi didesain dan dikemas dengan baik menjadi konten beserta deskripsinya, maka siaplah konten tersebut untuk diunggah pada sosial media. Adapun beberapa pilihan sosial media yang direkomendasikan kepada peserta didik seperti Facebook, Instagram, YouTube, maupun TikTok. Melalui Mapalus konten, peserta didik menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran dan proses berliterasi. Mereka diberi keluasan untuk menyumbangkan gagasan terhadap informasi, kemudian memilih jenis dan sumber informasi, dan juga memilih bentuk konten yang akan dipublikasi. Dan yang paling terakhir, mempublikasikan konten yang sudah dibuat. Hal ini bicara mengenai ownership atau kepemilikan. Konten yang dibuat oleh peserta didik perlu untuk dihargai dan diapresiasi dengan cara membagikan konten tersebut pada platform sosial media. Pengalaman dari penerapan Mapalus konten di kelas, terlihat peserta didik sangat antusias belajar.
Ketika dibentuk kelompok dan kemudian ada sesuatu yang mereka lakukan dengan langkah 3M, tidak hanya sekedar mendengarkan guru yang terus-terusan berceramah di depan kelas, tetapi selama pembelajaran, peserta didik diberikan ruang untuk berkolaborasi dalam menghasilkan sebuah informasi menjadi konten yang bermanfaat. Situasi seperti ini membuat peserta didik menjadi betah dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan dalam beberapa kali saat pergantian jam pelajaran atau istirahat, peserta didik masih terus-menerus mau menyelesaikan tugas mapalus konten seakan tidak mau beranjak dari ruangan kelas. Halo, nama saya Jana Rafaela Kilis dan pendapat saya setelah mengikuti Mapalus Konten adalah saya bisa merasakan yang namanya kerjasama dan juga saya bisa membagikan sebuah video ataupun konten-konten yang penuh manfaat dan juga menarik. Terima kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Niswa saya Maka Henggeng, dan dengan adanya Mapalus Konten saya dapat bekerja sama untuk membuat konten yang menarik. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Gisha Kaudia Hantuma. Dengan Mapalus Konten bisa menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, dan saling membantu, dan mempunyai sikap kekeluargaan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Rifki Parawan. Saya mengikuti Mapalus Konten untuk membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Dewa Dako. Dengan adanya Mapalus Konten, saya belajar banyak mengali dan mengolah informasi dan hal ini dapat mengembangkan kemampuan literasi saya. Terima kasih.